Halo semuanya, yuk kita mencari informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Pada zaman dahulu, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Nusantara, menjadi pusat perdagangan internasional. Kekayaan rempah-rempah seperti cengkih, pala, lada, dan kayu manis menjadi incaran bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa ini datang dengan tujuan berdagang, tetapi sebagian besar akhirnya mencoba menguasai wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Siapa bangsa Portugis itu? Bangsa Portugis adalah orang-orang yang berasal dari negara Portugal, sebuah negara kecil di Eropa. Mereka adalah bangsa pelaut yang sangat ulung dan suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Pada zaman dahulu, Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Rempah-rempah ini sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa di Eropa. Bangsa Portugis pun tertarik untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Mereka ingin menjual rempah-rempah itu dengan harga yang sangat mahal di negaranya. Kapan mereka datang? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang sangat terkenal bernama Afonso de Albuquerque. Mereka mendarat di Maluku, sebuah pulau di Indonesia yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah sampai di Maluku, bangsa Portugis melakukan beberapa hal, yaitu membangun benteng. Mereka membangun benteng untuk melindungi diri dari serangan bangsa lain dan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Memonopoli perdagangan, mereka berusaha untuk menjadi satu-satunya bangsa yang berkuasa dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Membawa agama Katolik, selain mencari rempah-rempah, bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Dampak kedatangan bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia membawa dampak yang besar, yaitu terjadi pertukaran budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa Portugis. Masuknya teknologi baru ke Indonesia. Terjadi penjajahan yang membuat bangsa Indonesia menderita. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhir kekuasaan Portugis. Kekuasaan Portugis di Indonesia melemah setelah kekalahan di Malaka dan perlawanan dari rakyat Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Siapa bangsa Spanyol itu? Bangsa Spanyol berasal dari negara Spanyol, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Portugis, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Spanyol datang ke Indonesia setelah bangsa Portugis. Mereka tiba di Maluku pada abad ke-16. Di mana mereka berada? Tidak seperti Portugis yang langsung menguasai Ternate, Spanyol justru disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Mereka bahkan menjalin persahabatan dan kerjasama dagang. Apa saja yang mereka lakukan? Membangun benteng, sama seperti Portugis, Spanyol juga membangun benteng untuk melindungi diri dan menguasai wilayah. Berdagang rempah-rempah. Tujuan utama mereka datang ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Katolik. Dampak kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan dampak kedatangan bangsa Portugis, yaitu terjadi pertukaran budaya, masuknya teknologi baru. Terjadi persaingan dengan bangsa Portugis yang memicu konflik. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Akhir kekuasaan Spanyol.
Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina setelah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara negara Spanyol dan Portugis dalam melakukan pembagian wilayah tanah jajahannya yang ditandatangani pada 22 April 1529. Pembagian ini meliputi batas garis 952 mil sebelah timur Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Siapa bangsa Belanda itu? Bangsa Belanda berasal dari negara Belanda, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Portugis dan Spanyol, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Mengapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa Eropa lainnya, bangsa Belanda juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah sangat berharga pada zaman itu dan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal di Eropa. Kapan mereka datang? Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Setelah tiba di Indonesia, bangsa Belanda melakukan beberapa hal, yaitu membangun perusahaan dagang. Bangsa Belanda mendirikan sebuah perusahaan dagang yang sangat kuat bernama Verenigde Oostindische Compagnie, VOC. VOC memiliki hak untuk melakukan perdagangan, perang, dan berdiplomasi di wilayah Asia. Menguasai wilayah, VOC perlahan-lahan mulai menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Mereka membangun benteng-benteng dan membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, VOC memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman-tanaman tertentu seperti kopi, teh, dan nila. Tanaman ini kemudian dijual ke Eropa. Dampak kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia membawa dampak yang sangat besar, yaitu terjadi pertukaran budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Masuknya teknologi baru ke Indonesia. Terjadi penjajahan yang sangat lama dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Hilangnya banyak budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Akhir kekuasaan VOC. VOC bangkrut pada akhir abad ke-18 karena korupsi dan biaya perang yang besar. Pada tahun 1800, wilayah dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Siapa bangsa Inggris itu? Bangsa Inggris berasal dari negara Inggris, sebuah negara di Eropa. Sama seperti bangsa Belanda, Spanyol, dan Portugis, mereka juga bangsa pelaut ulung yang suka menjelajahi lautan. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, bangsa Inggris juga tertarik dengan rempah-rempah dan kekayaan alam Indonesia. Mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kapan mereka datang? Bangsa Inggris tidak datang ke Indonesia pada awal penjelajahan Eropa. Mereka baru benar-benar menguasai sebagian wilayah Indonesia pada awal abad ke-19 saat Belanda sedang mengalami kesulitan akibat perang dengan Prancis. Apa saja yang mereka lakukan? Setelah menguasai sebagian wilayah Indonesia, bangsa Inggris melakukan beberapa hal, yaitu menguasai Pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi pusat perhatian Inggris saat itu. Mereka membangun berbagai infrastruktur dan memperkuat sistem pemerintahan. Menerapkan sistem tanam paksa, sama seperti Belanda, Inggris juga menerapkan sistem tanam paksa, di mana rakyat Indonesia dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan teh. Dan memperkenalkan budaya Barat. Inggris membawa budaya Barat ke Indonesia, seperti sistem pendidikan dan pemerintahan modern. Salah satu tokoh penting Inggris di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles. Ia dikenal karena penyelidikannya tentang flora dan fauna di Jawa, yang kemudian menghasilkan buku History of Java.
Raffles juga mendirikan kota Singapura. Dampak kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia juga membawa dampak yang besar, yaitu memperkenalkan sistem pemerintahan modern, membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, membuka peluang bagi pendidikan modern, menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat, mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat. Akhir kekuasaan. Setelah Traktat London 1824, Inggris menyerahkan wilayah-wilayahnya di Indonesia kepada Belanda dan sebagai gantinya, Inggris menguasai Malaka dan Singapura.